Sesuai dugaan, kedatangan Frank Lampard sebagai pelatih nyatanya justru membuat kondisi Chelsea semakin carut-marut. Terbaru, mereka baru saja kena comeback dari Brighton di kandang sendiri. Sesuatu yang membuat fans pastinya makin muak dengan situasi yang ada, sebab sebelum ini mereka juga kalah atas Wolves dan diremuk Real Madrid di leg pertama babak 8 besar Liga Champions. Padahal jika dilihat secara seksama, secara materi pemain, Chelsea ini terbilang punya kedalaman yang sangat bagus dan mahal. Tapi bagus dan mahal itu nyatanya tidak semerta-merta membuat performa mereka apik dan justru semakin drop. Lantas berkaca dari situasi sekarang, kami akan sajikan alasan mengapa Chelsea ini mendingan nyerah aja dan pasrah saat bertemu Real Madrid di leg kedua nanti. Gonta-ganti pelatih. Alasan yang paling logis dari situasi sekarang adalah kondisi tim Chelsea itu sendiri. Yap, selepas kepergian Roman Abramovich, Chelsea ini jadi tim yang seolah tidak punya identitas di bawah naungan Todd Boehly. Kondisi tim sendiri istilahnya sedang dalam masa move on dari pemilik lama ke pemilik baru. Nah, selain sedang menjalani masa transisi dari Roman menuju Todd Boehly, penunjukan Lampard sebagai pelatih yang menggantikan Graham Potter pun juga dinilai jadi masalah tersendiri. Sebab semua orang juga tahu kalau Lampard ini masih belum benar-benar terbukti kualitasnya. Dan ia juga jadi orang yang dinilai gagal dalam mengangkat Everton hingga akhirnya dipecat. Memang, boleh yakin kalau Lampard merupakan orang yang tepat untuk menangani Chelsea hingga akhir musim. Pria asal Amerika tersebut menganggap Lampard memiliki semua karakteristik dan kualitas yang dibutuhkan untuk membawa tim menuju kesuksesan. Ditambah saat menangani Chelsea, Lampard pernah membawa klub ke final Piala FA. Namun, kini situasinya jauh lebih rumit dari yang dibayangkan dan Lampard pun rasanya juga akan sulit menangani ini, kendati ia punya rasa optimis dan harapan setinggi gunung Himalaya. Strategi Lampard bapuk. Saat melawan Brighton, Lampard menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Sterling sebagai ujung tombak. Ditopang 3 pemain di belakangnya yaitu Mudryk, Gallagher, dan Pulisic. Kemudian ada Enzo dan Zakaria yang bertugas menjadi double pivot. Nah, alih-alih menguasai laga, mereka justru diobok-obok oleh anak asuh Roberto De Zerbi. Meskipun sempat mencuri gol melalui Gallagher, namun Brighton yang di laga ini mampu membuat total 10 shot on target, berhasil comeback melalui Welbeck, dan pemain 19 tahun, Julio Enciso, yang di laga ini tampil begitu luar biasa. Yap, apa yang dilakukan oleh Lampard ini seolah jadi bukti kalau taktiknya memang bapuk. Sebab saat melawan Real Madrid di leg pertama tengah pekan lalu, ia nekat bermain dengan pola 3-5-2 yang justru menjadi musibah di laga tersebut. Yap, memasang 3 bek pada akhirnya justru membuat 3 penyerang Madrid, yaitu Vini, Benzema, dan Rodrigo langsung berhadapan dengan 3 bek Chelsea. Karena 2 bek sayap mereka kerap maju untuk membantu serangan. Vini dan Rodrigo yang melihat celah tersebut pun mengeksploitasi area yang ditinggalkan 2 bek Chelsea. Selain itu, serangan yang dilayangkan oleh El Real kerap berasal dari umpan-umpan pendek sederhana. Itu menandakan kalau lini pertahanan Chelsea minim koordinasi dan kohesi. Terbukti, Madrid hanya membutuhkan waktu 21 menit untuk mencetak gol pertama. Bahkan kita bisa lihat minimnya komunikasi saat terjadinya gol kedua dan pertahanan Chelsea yang terlalu dalam membuat Asensio berdiri bebas. Bapuknya lini depan Chelsea. Yap, melihat buruknya lini belakang yang mudah sekali jebol, lantas bagaimana dengan lini depan The Blues? Tentu saja tidak jauh beda bapuknya. Saat melawan Brighton, Chelsea tercatat hanya mampu melepaskan 2 shot on target dengan nilai expected 0,60. Hal yang membuktikan betapa mandulnya lini depan mereka hingga di laga ini pun gol itu datang dari Gallagher yang notabene adalah seorang gelandang. Yap, di bawah Lampard, masalah lini depan Chelsea masih saja buruk bahkan lebih buruk. Di mana dalam 3 laga terakhir mereka cuma mampu mencetak 1 gol. Tentu saja ini jadi masalah yang akan terus menghantui The Blues di sisa musim ini. Chilwell, across it goes and the header thuds the post. Mitoma to Enciso and Enciso's worked his way clear, good stop. March and Welbeck gets in the way of his teammate's shot.
Chelsea tak selevel Madrid. Kekalahan atas Brighton tentu saja tidak hanya membuat posisi mereka di klasemen semakin tercecer di peringkat 11, melainkan juga jadi sebuah bukti kalau mereka mendingan nyerah sekarang dari Madrid. Bukan apa-apa, saat melawan Madrid kemarin secara statistik dan permainan di lapangan, Real Madrid jelas sangat mendominasi di Bernabeu. 2 tahun lalu Chelsea boleh saja lebih unggul, namun dengan kondisi tim yang kini tengah kacau balau, Chelsea bahkan sudah berada jauh di bawah dari level Real Madrid atau bahkan tim-tim lain yang bermain di perempat final Liga Champions. Gap yang terbentang antara kedua tim membuat skuad asuhan Carlo Ancelotti dinilai tidak akan menemui halangan berarti saat menghadapi Chelsea di leg kedua. Terlebih setelah Chilwell kena kartu merah saat di leg pertama, Madrid seakan tahu apa yang harus mereka lakukan. Pengalaman dari trio lini tengah Madrid memanfaatkan setiap celah yang tercipta di pertahanan Chelsea dijamin membuat segalanya jauh lebih mudah bagi mereka. Yap, sekali lagi, sekarang Chelsea bukan lagi tandingan Real Madrid dan suka tidak suka, itu fakta yang tak terbantahkan lagi. Jadi buat Chelsea, mulai sekarang, mendingan segera kibarkan bendera putih deh. Memang sih, dalam sepak bola segala hal bisa terjadi, tapi manusia normal manapun sudah bisa melihat kalau memang level kedua tim kini sangat jauh dari segi apapun.